Sobat Hijau, kembali lagi bersama aku Rista. Nah, di podcast kali ini aku akan membahas seputar isu yang lagi booming banget nih. Tapi sebelum ini kita kenalan dulu yuk sama narasumber yang akan aku bincang-bincang. Nah, beliau merupakan Direktur Pengendalian Pencemaran Udara, Bapak Dasrul Caniago. Halo Bapak. Halo. Oke, nggak hanya Bapak Dasrul aja nih yang akan aku bincang-bincang, aku juga bersama Ibu Driana, selaku kelompok keahlian pengelolaan udara dan limbah Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Institut Teknologi Bandung. Halo Ibu Driana. Halo, selamat pagi. Karena sudah ada Bapak Dasrul dan Ibu Driana pada hari ini, nah kalian udah bisa nebak belum nih Sobat Hijau, aku bakalan bahas apa nih sama dua narasumber aku ini? Yap, nggak jauh-jauh tentang polusi udara, kita bakalan membahas tentang uji emisi. Nah, uji emisi ini yang lagi viral banget dan lagi diberitakan di beberapa media akhir-akhir ini loh. Nah, kita langsung aja yuk tanya sama ahlinya. Nah, Bapak Dasrul, Ibu Driana, nah kenapa aku mau nanya nih, mungkin kalau aku sebagai perwakilan dari Dijen PPKL mungkin sudah tahu ya untuk uji emisi ini seperti apa. Tapi mungkin Sobat Hijau masih belum tahu nih Bapak Ibu tentang uji emisi itu apa sih dan gimana cara kerjanya. Oke, aku mau nanya dulu nih, kenapa saat ini uji emisi itu menjadi isu yang penting Bapak? Ya, satu, uji emisi itu sudah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Itu ada di pasal 206. PP ini merupakan perubahan dari PP sebelumnya, PP 41 tahun 1999. Jadi perlu kita ketahui bahwa polusi di kota-kota besar itu 70-80% itu disebabkan oleh kendaraan bermotor. Oleh karenanya kendaraan bermotor itu harus lulus baku mutu emisinya, karena memang diatur batasan-batasan emisi yang boleh dilepaskan ke udara ambien. Kenapa kendaraan-kendaraan saat ini tuh harus mungkin ya atau wajib melakukan uji emisi Bapak? Kendaraan itu pertama ketika dia mau dilepas ke pasar, jadi dia sudah lolos uji emisi untuk kendaraan tipe baru namanya ya, baik motor maupun mobil, bus dan truk. Ya, untuk motor itu kita sekarang ada di teknologi Euro 3 untuk Indonesia. Jadi standar bahan bakarnya itu harus yang minimum RON-nya 92. Kemudian kadar sulfur yang ada di bensinnya maksimum 500 ppm. Ya. Untuk mobil saat ini kita sudah masuk teknologi Euro 4, kendaraan barunya, mulai produksi tahun 2018 bulan September, itu yang bensin. Nah, untuk kendaraan seperti itu dia harus menggunakan RON sama tadi ya 92, kemudian kandungan sulfur yang ada di bensinnya maksimum 50 ppm. Jadi kalau teknologinya tidak cocok dengan bensin yang digunakan, maka dia akan tidak lolos uji emisi. Nah, setelah kendaraan itu dilepas ke pasaran, ketika umur 3 tahun atau lebih, dia diwajibkan lagi uji emisi. Itu tanggung jawab bagi sepemiliknya. Nah, menarik banget nih Bapak. Kalau menurut Ibu Driana sendiri, kenapa sih kendaraan zaman sekarang tuh harus melakukan uji emisi, Bu? Baiklah, Rista, sebetulnya uji emisi itu bukan hanya untuk kendaraan sekarang saja ya. Jadi ada dua sebetulnya manfaat uji emisi. Yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Dasrul, yaitu kegunaan udara itu perlu dijaga dari pencemar udara yang berbahaya, karena ada dampak dan kerugian ekonomi dari kesehatan dan untuk lingkungan, dan terutama untuk kesehatan ya, kerugiannya itu bisa jangka panjang. Jadi misalnya terhadap anak-anak itu bisa menyebabkan stunting, bisa menyebabkan penurunan kecerdasan yang itu nanti akan berpengaruh terhadap
eh, pers- kemampuan kita untuk bersaing secara global. Jadi pencemaran udara itu perlu dikendalikan karena masalahnya bukan hanya untuk kita saja secara pribadi, tapi juga untuk masa depan bangsa. Nah, ada dua keuntungannya. Tadi saya sebutkan yang satu itu secara kesehatan kita secara umum, karena mungkin nanti ada orang bilang, oh kalau saya sehat-sehat saja, mungkin ya karena masih muda. Keuntungan yang langsungnya sebetulnya dengan melakukan uji emisi itu adalah penghematan penghematan ekonomi dari pembelian bahan bakar bagi kita sendiri ya, karena kalau kita menggunakan bahan bakar yang baik, tadi kualitasnya disebutkan oleh Pak Dasrul, minimal misalnya oktan number-nya itu 92, itu proses pembakarannya akan efisien. Artinya nanti begitu dia terbakar, kemudian menghasilkan sisa atau sering kita sebut sebagai gas buangnya itu akan lebih sedikit kadar pencemar yang diukur dalam uji emisi itu adalah CO dan hidrokarbon. Atau kalau untuk kendaraan solar itu opasitas atau sebetulnya adalah pengukuran partikel yang dihasilkan dari bahan bakar solar. Jadi partikel itu adalah salah satu pencemar yang cukup serius dampaknya terhadap kesehatan. Nah, hidrokarbon itu sebetulnya berasal dari bahan bakar yang tidak bisa terbakar karena proses di dalam mesinnya tidak efisien. Nah, itu akibat perawatan mesin yang tidak teratur. Dan penggunaan bahan bakar yang tadi seperti disebutkan oleh Pak Dasrul tidak sesuai dengan yang disyaratkan oleh teknologi. Nah, sebetulnya kalau bahan bakar tidak terbakar itu yang rugi adalah kita sendiri karena pemakaiannya akan menjadi lebih boros. Jadi, penggunaan uji emisi itu untuk memastikan bahwa konsentrasi gas buang yang dihasilkan dari pembakaran yang tidak efisien tersebut bisa minimal dan tidak melewati ambang batas, itu artinya adalah seminimal mungkin. Sehingga artinya kita menghemat uang sebanyak mungkin, bisa menghasilkan manfaat maksimal dari bahan bakar yang sudah kita beli. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, terima kasih Bu Driana. Wah, ini menarik banget nih. Kalau harusnya kalau misalkan diberlakukan uji emisi, kita juga sebagai pengguna kendaraan merasa untung ya, harusnya ya Bapak. Nah, ada nggak sih Bapak kebijakan untuk memberlakukan uji emisi itu secara nasional gitu? Sudah diatur dalam PP 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Itu ada di pasal 206. Pasal 206 itu menyebutkan bahwa hasil uji emisi itu dipergunakan untuk perpanjangan surat-surat kendaraan bermotor. Tujuannya bukan kalau melebihi baku mutu terus kendaraan bermotornya tidak diperpanjang, bukan, tetapi akan dikenakan biaya yang lebih besar dibanding yang lulus uji emisi. Itu salah satunya. Nah, pelaksanaannya tentu pemerintah daerah harus mengeluarkan peraturan setingkat lebih rendah, apakah perda ataupun peraturan gubernur ataupun peraturan bupati ataupun peraturan wali kota untuk pelaksanaannya. Nah, untuk Bu Driana nih aku juga mau nanya-nanya nih. Nah, komposisi kendaraan bermotor tuh sebagai salah satu sumber pencemar udara ambien ya Ibu. Sudah berapa mengkhawatirkannya sih itu? Komposisi kendaraan bermotor itu jadi sumber pencemar karena jumlahnya banyak. Nah, banyak itu karena lebih banyak ada proporsi sekitar 85% itu adalah kendaraan pribadi, 75% itu adalah sepeda motor. Jadi ada dua masalah dari situ, kenyamanan kita dalam berpindah ya, bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain sering terganggu oleh kemacetan. Kedua, kemacetan itu menimbulkan pencemaran udara yang sudah pasti kalau macet yang keluar adalah parameter yang memang diukur di dalam uji emisi, yaitu kebanyakan adalah karbon monoksida dan hidrokarbon. Nah, banyaknya hidrokarbon yang keluar artinya juga semakin banyak uang kita yang dipakai untuk membeli bahan bakar itu sebetulnya tidak terpakai untuk bergerak, tapi dilepaskan lagi ke atmosfer sebagai pencemar udara gitu. Jadi sebetulnya
jumlah kendaraan pribadi yang banyak itu, tentu saja transportasi umum yang disediakan itu nanti perlu menyediakan kenyamanan yang diharapkan oleh masyarakat. Tapi sebenarnya uji emisi itu akan membantu supaya semakin sedikit bahan bakar yang terbuang sia-sia menjadi pencemar udara. Itu ya. Oke. Terima kasih Ibu Driana. Ini aku langsung lanjut lagi ke aku nanya-nanya juga sama Pak Dasrul. Sejauh mana sih Pak rencana KLHK untuk menerapkan pasal uji emisi ini dalam PP 22? PP ini tentu harus ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah, apakah gubernur, apakah bupati ataupun wali kota. Menindaklanjuti tentu dengan peraturan daerah, apakah dalam bentuk perda atau pergub atau per wali kota atau peraturan bupati. Ya karena dalam PP 22 tahun 2021 itu sifatnya tentu lebih general. Nah, yang sudah melaksanakan itu adalah Pemda DKI, DLH DKI. Oke, DLH DKI ya. Ya. Oke. Nah, aku juga mau memberikan suatu statement nih, mungkin ini adalah kumpulan-kumpulan statement dari orang awam. Nah, mungkin juga ada beberapa yang harus diluruskan atau diklarifikasi ya oleh Bapak Dasrul dan juga Ibu Driana. Nah, uji emisi ini tidak dapat membuat kendaraan motor lebih awet tuh menurut Bapak gimana? Bisa iya, bisa tidak. Kalau hanya sekedar uji emisi kemudian tidak peduli apakah lulus uji emisi atau tidak, ya dia tidak bisa membuat awet atau tidak awet. Tapi kalau dia dirawat dengan baik, kemudian bahan bakarnya sesuai dengan teknologi, maka sasarannya itu adalah ada keinginan untuk lulus uji emisi, maka kendaraan itu akan awet. Contoh, saya ikut uji emisi kemarin, kendaraan saya tahun 2007, tapi sejak awal beli itu pakai Pertamax 92 gitu, atau 95 dulu juga ada. Nah, kemarin uji emisi di sini lulus. Itu sudah berapa tahun tuh umur kendaraan? 2007, sekarang 14 tahun ya. Oke. Lulus dia uji emisi. Jadi tidak ada hubungan kendaraan lama, kendaraan baru. Nah, kalau menurut Ibu Driana sendiri gimana nih? Uji emisi tuh ada pengaruhnya nggak sih sama kendaraan bermotor atau mobil itu jadi lebih awet? Ya tentu ada ya, karena yang diukur di dalam uji emisi itu adalah parameter yang menunjukkan bahwa kalau konsentrasinya tinggi itu kinerja mesinnya itu tidak memenuhi syarat. Yang disebut tidak memenuhi syarat itu apa? Proses pembakarannya tidak sempurna. Akibatnya tadi oksidasinya yang keluar adalah karbon monoksida, kemudian ada bahan bakar dalam bentuk senyawa hidrokarbon yang bukannya dibakar kemudian menghasilkan power untuk kendaraan tersebut bergerak, tapi malah dibuang sebagai pencemar udara. Jadi sebetulnya ada kaitannya. Kalau uji emisi kita tidak lulus, pertama adalah tentu saja kalau di DKI kita tidak bisa memperpanjang STNK, tapi itu sebetulnya adalah implikasi ya, akibat yang sebenarnya adalah yang pertama kita mencemari lingkungan dan siapa tahu dampaknya juga terkena kepada kita. Kedua yang sudah pasti lagi adalah kemungkinan uang kita akan terbuang juga sia-sia. Karena sia-sia, ya. Sering harus beli bahan bakar karena kok habis terus ya, ternyata habisnya itu karena hidrokarbonnya dilepaskan ke udara, bukan dijadikan tenaga untuk bergerak oleh mesin tersebut gitu. Oke. Nah, satu statement terakhir nih mungkin dari Sobat Hijau, benar nggak sih kalau uji emisi diberlakukan untuk kendaraan bermotor yang berumur tua? Umur tua itu relatif, tapi secara peraturan itu diatur yang uji emisi itu umur 3 tahun ke atas ya. Oke. Apakah itu tua atau muda ya tergantung menilainya. Oke, aku jadi menambah ilmu baru nih soal uji emisi. Oke, mungkin Bapak Dasrul boleh memberikan closing statement terkait dengan uji emisi ini? Uji emisi ini diperlukan untuk mengontrol agar kita masih bisa menghirup udara ambien yang baik. Di Indonesia saat ini ada 135 juta unit kendaraan
atau bahkan lebih. 115 jutanya itu adalah sepeda motor, sisanya adalah mobil penumpang, bus dan truk ya. Mobil penumpang itu lebih kurang 15,5 ya, 15,5 juta. Jadi sejatinya yang mengkonsumsi bensin itu 60% itu kendaraan roda 2, sepeda motor ya. Maka uji emisi ini salah satu saja untuk mengurangi darah ambien. Yang lain ya gunakan kendaraan umum, kemudian tidak kalah penting itu jalan kaki. Tapi jalan kaki itu butuh pedestrian yang baik. Kalau pedestriannya tidak baik, tidak berniat juga warga negara itu berjalan kaki. Iya, nggak di-provide ya, karena kurang layak untuk berjalan kaki mungkin. Ya, di-provide juga kemudian digunakan oleh yang lain gitu ya. Trotoarnya sudah bagus, cantik, tapi tetap tidak bisa dilalui karena ada difungsikan untuk hal-hal bukan pejalan kaki. Oke. Ya, itu banyak terjadi. Oke, mungkin karena Ibu Driana ada kendala. Oke, terima kasih banyak Pak Dasrul sudah mau berbincang-bincang dengan saya. Ya. Oke, semoga dengan adanya Pak Dasrul dan Ibu Driana di sini bisa menambah pengetahuan baru nih untuk Sobat Hijau soal uji emisi. Terima kasih banyak Bapak Dasrul. Terima kasih kembali, Rita. Bareng Bumi. Nah Sobat Hijau, karena tadi di segmen 1 nih kita udah bincang-bincang nih sama Pak Dasrul dan Bu Driana tentang uji emisi nih. Nah aku sekarang bersama 2 orang gagah nih. Waduh, 2 orang gagah. Yang pertama ada Bapak Yusiono sebagai Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan DLHDKI. Halo Bapak. Halo. Boleh lihat dulu kamera, sapa dulu nih sobat-sobat di rumah. Oke, selanjutnya nggak cuman Bapak Yusiono aja nih yang bersama aku. Nah, kita ada Bapak HKBP Rusdi Pramana Suryanagara sebagai Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Halo Bapak Rusdi. Pagi. Nah, mungkin boleh disapa dulu nih Sobat Hijaunya yang ada di rumah, boleh. Nah, Bapak Rusdi sama Pak Yusiono kesibukannya apa nih? Kalau boleh tahu. Sekarang seperti tugas-tugas sehari-hari Mbak, jadi kita melakukan briefing, kemudian persiapan teknis yang kaitannya dengan tupoksi kami adalah pengendalian pencemaran udara. Oke. Kalau Pak Rusdi sendiri? Ya kami juga rutinitas di kantor Mbak, dan di lapangan masalah perkembangan lalu lintas di wilayah DKI, Jakarta dan sekitarnya. Oke. Nah, karena tadi sama Pak Dasrul dan Bu Driana kita sudah bahas nih apa sih uji emisi. Sekarang dengan Bapak Yusiono dan Bapak Rusdi, aku akan bincang-bincang soal kebijakannya nih. Kebijakan uji emisi itu seperti apa sih? Makanya tonton terus ya Sobat Hijau. Nah, Bapak Rusdi dan Bapak Yusiono, mungkin karena sebelum kita bincang-bincang dulu, kita ice breaking dulu kali ya, kita games dulu kali ya, untuk menenangkan suasana, biar lebih luas juga sih ngobrolnya. Oke, nah kita akan main game This or That. Jadi This or That ini ada 2 pilihan yang akan aku ajukan kepada Bapak Rusdi dan Bapak Yusiono. Nanti Bapak boleh pilih salah satunya dan kenapa pilih itu. Oke? Ready? Siap. Ready? Oke. Yang pertama, mobil klasik apa mobil modern nih Bapak? Modern. Kenapa modern? Mudah dirawatnya. Mudah dirawat. Oke, kalau Bapak Yusiono? Modern. Sama kah? Karena bisa pakai listrik. Oke. Zaman sekarang mobil pakai listrik ya Bapak? Hemat bahan bakar ya, nggak perlu ke SPBU. Oke. Naik kendaraan umum apa naik kendaraan pribadi nih? Kendaraan umum. Kendaraan umum. Kenapa Bapak? Bisa kenal banyak orang. Oh, bisa say hi juga ya? Ya. Oke. Kalau Bapak Yusiono? Kendaraan umum. Kendaraan umum. Kenapa Bapak? Ya karena lebih hemat. Oh, lebih hemat uang juga ya? Oke. Tinggal di cuaca yang panas banget atau yang dingin banget? Bapak Yusiono? Panas banget. Kenapa tuh panas banget? Karena bisa ngadem. Bisa ngadem, ada AC ya zaman sekarang ya? Kalau Bapak Rusdi? Dingin banget. Dingin banget, kenapa tuh? Nggak takut hipotermia? Enggak. Oh enggak. Biar anak istri pada ngumpul. Waduh, oke. Karena Bapak Rusdi sumber kehangatan ya? Oh gitu ya, oke. Jakarta atau Depok nih Bapak Yusiono? Jakarta. Jakarta, kenapa Jakarta?
karena tinggal di Jakarta. Karena tinggal di Jakarta, karena tempat tinggal ya. Oke, kalau Bapak Rusdi? Jakarta juga. Jakarta, kenapa? Dekat kantor. Oh, oke. Kalau ke kantor deket ya, nggak perlu jauh-jauh ya. Iya. Oke. Bersepeda atau jalan kaki, Bapak Rusdi? Jalan kaki. Jalan kaki. Kenapa jalan kaki? Bisa banyak kenalan ya sama orang-orang ya. tetap ya, say hi ya. Oke, kalau Pak Yusiono? Jalan kaki. Jalan kaki. Kenapa nih? Sama kah? Biar bisa say hi atau bisa kenalan? Karena keringatnya lebih banyak. Oke, keringatnya lebih banyak ya, lebih sehat juga ya berarti. Oke, ice breaking selesai. Sekarang aku mau nanya-nanya nih seputar kebijakan uji emisi bersama Bapak Rusdi dan Bapak Yusiono. Oke, apa saja nih instrumen kebijakan uji emisi di DKI Jakarta mungkin Bapak Yusiono? Iya, dari sisi regulasi di pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kami pasti mengacu kepada peraturan yang ada di tingkat nasional. Di tingkat daerah, kami mulai dengan peraturan daerah nomor 2 tahun 2005, di mana ada amanah di dalam peraturan daerah tersebut untuk melakukan uji emisi. Oke. Dan diperkuat lagi di tahun 2020 kemarin dengan peraturan gubernur nomor 66 tahun 2020 tentang uji emisi gas buang kendaraan bermotor. Baik. Kalau menurut Pak Rusdi gimana nih? Apa saja sih instrumen kebijakan uji emisi di DKI Jakarta? Iya, senada dengan yang dikatakan tadi bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, sebagaimana disebutkan atau diamanahkan dalam pasal 48, kemudian pasal 106, kemudian penegakan hukumnya di pasal 285 dan 286. Tentunya kami siap untuk melaksanakan kebijakan uji emisi ini. Oke. Ya. Berarti peran dari Korlantas untuk implementasi kebijakan uji emisi itu apa sih, Bapak? Internal kami telah melaksanakan uji emisi terhadap beberapa kendaraan dinas kami di Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Oke. Kemudian yang kedua, kami juga sudah melaksanakan rapat koordinasi dengan mengundang Dinas Lingkungan Hidup, kemudian Dinas Perhubungan dan Satpol PP DKI beberapa waktu yang lalu untuk kita menyamakan persepsi. Beberapa keputusan di rapat koordinasi itu adalah salah satunya kita akan turun bersama-sama ke lapangan, kemudian kita mengecek secara acak kendaraan yang beroperasional di lapangan. Kemudian apabila ditemukan nanti kendaraan yang melebihi ambang batas mutu ataupun emisi gas buang yang sudah ditentukan oleh pemerintah, dalam hal ini mungkin nanti Dinas Lingkungan Hidup, maka kami akan melakukan peneguran terlebih dahulu, sehingga kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kendaraannya ke bengkel ataupun memperbaiki sistem kendaraannya masing-masing. Baik. Kalau untuk Bapak Yudiono, bagaimana mekanisme pelaksanaan uji emisi di Jakarta nih? Terus gimana sih kebijakan lanjutannya, Bapak? Nah, sesuai dengan peraturan Gubernur nomor 66 tersebut, bahwa disebutkan sasaran untuk melakukan uji emisi itu ada 2, yaitu mobil penumpang perseorangan dan sepeda motor yang berusia lebih dari 3 tahun. Di mana mereka bisa melakukan uji emisi tersebut disebutkan namanya tempat uji emisi. Jadi tempat uji emisi ini yang saat ini memang baru ada sebanyak 262 tempat yang merupakan tempat yang dapat digunakan oleh pemilik kendaraan bermotor yang ada untuk melakukan uji emisi tersebut. Oke. Sejauh ini gimana sosialisasinya kepada masyarakat? Kami melakukan sosialisasi secara menerus ya, sejak terutama setelah diterbitkannya peraturan Gubernur nomor 66 tersebut, kami melakukan sosialisasi, baik itu melakukan uji emisi langsung di lapangan, kemudian kita melakukan uji emisi di lokasi-lokasi kampus, kemudian perkantoran, seperti itu kita datang melakukan uji emisi tersebut. Oke, terus gimana sih Bapak kebijakan untuk kendaraan bermotor yang di luar DKI nih? Di luar DKI Jakarta nih, khususnya Bogor, Depok, Tangerang, atau Bekasi? Iya, di dalam peraturan gubernur tersebut disebutkan bahwa salah satu kriterianya adalah kendaraan yang beroperasi di DKI Jakarta. Artinya apa? Bahwa kendaraan bermotor dari luar DKI Jakarta pun juga akan terkena peraturan ini gitu ya.
Sehingga harapannya kebijakan ini bukan hanya kebijakan DKI Jakarta saja. Artinya kebijakan ini karena aturannya seperti Pak Rusdi tadi sampaikan, ini adalah peraturan nasional melalui undang-undang dua-duanya, kemudian PP-nya juga nasional. Harapannya semua wilayah yang ada di Republik ini untuk bisa menerapkan peraturan-peraturan tersebut. Nah tadi tentang peraturan aku mau nanya juga nih ya ke Pak Rusdi, gimana sih mekanisme penegakan hukumnya? Untuk saat ini kami masih melaksanakan teguran, namun nanti bertahap, manakala semua sudah ready, terutama dari sarana prasarana bengkel uji emisinya, maka penegakan hukum ini mendasari pada pasal 48, kemudian pasal 106, dan upaya hukumnya di pasal 285 dan 286 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Pasal 285 ayat 1 untuk pengemudi kendaraan roda 2 yang tidak memenuhi kelayakan uji teknis maupun layak jalan, maka akan didenda paling banyak 250.000 ataupun hukuman kurungan paling lama 1 bulan untuk sepeda motor. Kemudian untuk roda 4-nya atau lebih di pasal 285, manakala tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan, akan didenda paling banyak 500.000 rupiah ataupun hukuman kurungan paling lama 2 bulan. Namun saat ini kami masih melaksanakan teguran dan sosialisasi. Masih dalam tahap teguran dan sosialisasi aja mungkin ya? Iya, kami lakukan peneguran supaya masyarakat itu bisa ngecek kendaraannya ke bengkel ataupun melaksanakan uji emisi ataupun memperbaiki sistem kendaraannya. Baik. Untuk Bapak Yusiono nih, apa alasannya nih penundaan tilang uji emisi, Bapak? Saya rasa ini adalah kami mengikuti arahan dan juga kebijakan dari aparatur atau instansi yang memang berwenang untuk itu. Dalam hal ini adalah dari Dirlantas, Direktorat Lalu Lintas, dan juga dari Dinas Perhubungan. Artinya apa kebijakan untuk penetapan itu kami dari Dinas LH akan mengikuti. Kalau dari Bapak Rusdi ada tambahan mengenai penundaan tilang uji emisi? Ya, jadi kami masih melaksanakan peneguran dulu secara bertahap, nanti baru kami akan melakukan penegakan hukum dengan menggunakan tilang sebagai the last option ya. Jadi kami kenapa belum melakukan penilangan, karena kalau dilihat dari tempat bengkel uji emisi itu yang dibutuhkan dibandingkan dengan jumlah kendaraan yang ada di Jakarta ini, kurang lebih kemarin hasil rapat koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perhubungan, kurang lebih dibutuhkan sebanyak 500 bengkel kendaraan untuk roda 4. Ya, kemudian sebanyak kurang lebih 1.400 bengkel atau tempat uji emisi untuk kendaraan roda 2. Ini dibandingkan dengan jumlah kendaraan yang beroperasional di atas 3 tahun di wilayah DKI ini, di mana data menunjukkan kurang lebih 4,5 juta kendaraan roda 4 dan kurang lebih 14 juta sepeda motor. Maka itu jumlahnya yang diperlukan bengkel untuk atau tempat untuk uji emisi. Kemudian yang kedua adalah faktornya adalah dari kurang lebih 14 juta sepeda motor itu baru sekitar 17.324 sepeda motor, dan dari 4 juta kendaraan roda 4 baru sekitar 304.066 roda 4 yang telah dilakukan uji emisi. Ini artinya bahkan mencapai angka 50% saja belum. Iya. Kemudian alasan yang ketiga adalah dalam peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sudah diterbitkan atau diresmikan tanggal 2 Februari tahun ini, bahwa uji emisi menjadi salah satu persyaratan nanti untuk pembayaran pajak kendaraan. Namun ini mulai diberlakukan nanti pada tanggal 2 Februari 2023. Ya, jadi 3 pointer itu kenapa penilangan masih belum kami lakukan, hanya kami melakukan teguran. Itu pun bersama dengan
Dinas Dinas Lingkungan Hidup dan Lingkungan Hidup. Dinas Perhubungan. Oke, berarti kalau misalkan yang sebagai syarat untuk memperpanjang STNK itu sudah diberlakukan atau belum nih Bapak? Nanti berlakunya 2 Februari 2023. Oke, berlakunya untuk 2 Februari 2023 Ya, ya. sebagaimana diingetin nih, jangan ini. Oke, lanjut, sejauh mana sih tindak lanjut DKI Jakarta berkoordinasi dengan kota-kota penyangga dalam konteks uji emisi? Iya, kami dari DKI Jakarta, Provinsi DKI Jakarta memiliki batasan administratif ya, berkaitan dengan wilayah di DKI Jakarta. Dan terkait dengan wilayah-wilayah sekitar yang ada di DKI Jakarta seperti Tangerang, Depok, Bekasi, dan lain sebagainya, itu kemarin kita sudah lakukan melalui DKSP Jabodetabek. Artinya bukan kami dari member DKI yang mengkoordinasikan, tapi ada satu badan yang itu bisa menjadi wadah untuk koordinasi. Dan yang kedua adalah dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Artinya kami menjadi bagian dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dari sisi wilayah provinsi, yang ini nanti apabila dikoordinasikan di tingkat nasional itu akan lebih tepat buat kami akan hadir di sana. Oke. Nah, kalau implementasi untuk kendaraan bermotor yang di luar DKI itu bagaimana, Pak? Ya, sebagian disampaikan tadi sama beliau bahwa amanah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ini skalanya nasional, berarti kan Undang-Undang Oke. Nomor 22 Tahun 2009 ini Iya. tentang lalu lintas dan angkutan jalan pada pasal 48, 106, kemudian 285 dan 286. Maka ini berlaku nasional sehingga kendaraan yang beroperasional di Jakarta ataupun masuk ke Jakarta dari luar daerah Jakarta tentunya mempunyai kewajiban untuk mematuhi amanah perundang-undangan ini. Ya. Oke. Menarik sekali ya Sobat Hijau nih, kita juga jadi tahu nih kebijakan uji emisi gimana nih nanti ke depannya. Kalau misalkan nggak uji emisi nanti nggak bisa perpanjang STNK ya mulai tanggal 2 Februari 2023. Oke, mungkin Bapak Rusdi bisa memberikan closing statement terkait dengan kebijakan uji emisi ini. Kami dari pihak Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya tentunya mendukung kebijakan ini yang sebagaimana yang sudah diamanahkan oleh undang-undang, mulai dari level undang-undang, peraturan pemerintah sampai ke Pergub. Namun kami juga berharap semoga sarana dan prasarana ataupun fasilitas yang mendukung efektivitas penegakan hukum itu terkait uji emisi ini juga bisa segera terpenuhi. Contohnya adalah bengkel atau tempat untuk melaksanakan uji emisi yang bisa mengcover seluruh kendaraan khususnya di wilayah DKI ini. Kemudian yang ketiga, kami juga menghimbau kepada masyarakat karena ini sudah diamanahkan oleh undang-undang dan bertujuan bertujuan juga cukup mulia dan sangat baik ya untuk lingkungan kita supaya sehat ya, dengan jumlah kendaraan bermotor di Jakarta yang cukup banyak. Pemerintah berupaya untuk melakukan ini, memelihara kualitas udara, memelihara kesehatan lingkungan dan lain sebagainya. Mari kita sama-sama mendukung kebijakan pemerintah ini bersama-sama dengan kami dan Dinas Lingkungan Hidup dan instansi terkait. Mungkin itu. Oke. Kalau dari Bapak Yusiono sendiri gimana nih closing statement untuk kebijakan uji emisi ini? Pertama, saya mengajak kepada para pemilik kendaraan bermotor, khususnya yang ada di DKI Jakarta, untuk turut berkontribusi menciptakan udara Jakarta yang lebih bersih. Dengan cara apa? Dengan melakukan uji emisi dan melakukan perawatan kendaraan bermotor secara rutin. Kemudian yang kedua, kami mengaturkan terima kasih kepada jajaran Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kementerian LHK, Dinas Perhubungan, dan stakeholder yang lainnya, karena ini sesuai dengan visi dan misi kami
untuk bisa berkolaborasi dengan stakeholder yang ada. Ya, Terima kasih Pak Rusdi Siap. atas dukungannya. Oke, baik. Nah, jadi kalau yang aku bisa simpulkan nih dari perbincangan ini, mungkin uji emisi itu sangat penting ya. Uji emisi itu penting banget. Kalau misalkan tidak uji emisi, maka udara yang kita hirup bisa kotor dan bisa mencemari tubuh kita juga. Nah, Sobat Hijau juga harus jaga lingkungan juga nih dengan melakukan uji emisi, betul Bapak? Oke. Nah, setelah ini aku jadi tahu nih tentang uji emisi dan gimana, dan makin semangat nih untuk jaga lingkungan, terutama lingkungan dan udara yang kita hirup. Nah, nggak kerasa juga ya udah 30 menit kita ngobrol-ngobrol bareng Pak Dasrul, Bapak Budiana, Bapak Yusiono, dan Bapak Rusdi. Jangan kapok-kapok ya Bapak, udah diundang ke sini. Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman Sobat Hijau yang sudah ikut menonton dan ikut mendengarkan juga podcast kita yang episode kedua kali ini. Aku Rista, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah! Follow sosial media Ditjen PPKL dan jangan lupa dengerin episode selanjutnya di YouTube channel dan Spotify Ditjen PPKL ya. Sampai jumpa sobat!